Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta akhir pekan ini akan menggelar debat perdana Pilgub Jakarta. Debat 3 paslon Pilkada Jakarta akan digelar di GI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. KPU Jakarta mengatakan akan ada 3 kali debat bagi pasangan calon di Pilkada Jakarta. Adapun pelaksanaannya, debat pertama akan diselenggarakan pada 6 Oktober mendatang. Ketiga paslon akan berbarengan menjalani debat, tidak seperti pelaksanaan debat Pilpres yang lalu. Jika dalam debat Pilpres, debat Capres, dan debat Cawapres dilaksanakan tidak bersamaan, tidak dengan debat Pilkada. Teknis debat Pilkada akan dilakukan secara bersamaan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur. Seperti diketahui, ketiga paslon yang telah mendaftarkan Pilgub Jakarta adalah Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung, Rano Karno, Dharma Pongrekun, Kunwardana. Pelaksanaan kampanye Pilkada Jakarta kurang lebih telah berjalan selama sepekan dan pelaksanaan debat perdana ini yang menghadirkan 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ini beradu gagasan di satu panggung yang sama dan menjawab pertanyaan panelis ini juga sudah di depan mata. Seperti apa persiapannya dan bagaimana juga nanti rencana teknisnya pada hari pencoblosan hingga penghitungan suara nanti agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan? Kita akan membahasnya bersama Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyudinata. Halo. Hai. Pak Wahyu, apa kabar? Siap Mbak Zila, Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Sehat juga Pak. Alhamdulillah. Gimana nih kita mau bahas soal Pilkada ya? Jakarta oh, ya? Iya. Kalau Pilkada kayaknya sambil berdiri kita capek juga bahasnya. Oke. Jadi kita sambil duduk aja ya? Baik. Siap. Oke, Mbak Desi terima nanti kasih. ya? Ya. Dan sudah bersama saya Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyudinata. Pak Wahyu, kalau kita tadi sempat ngobrol sebentar gitu ya, ya, ngobrol iya. sebentar gitu ya mengenai persiapan mengenai debat karena minggu ini nanti lusa tanggal 6 Oktober 2024 perdana Pilgub Jakarta. Betul. Sejauh mana persiapan hingga saat ini, Pak? Ya, Alhamdulillah tanggal 6 ini kami persiapan sudah cukup maksimal ya. Karena memang ini dikelola betul dengan baik sama teman-teman divisi dan teman-teman media juga yang kemarin terlibat ya dalam kelompok 1 ya. Kan kami ada grouping media. Jadi grouping untuk debat pertama, grouping untuk debat kedua, dan grouping untuk debat ketiga. Nah, untuk debat ketiga ini 1-2 hari ini kami akan finalisasi ya. Misalnya alurnya dan segala macamnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman dan tertib. Ya, ini yang kami harapkan juga partisipasi semua pihak ya, termasuk pendukung pasangan calon. Biasanya kan yang susah ini kan ada pendukung di dalam, ada pendukung di luar. Nah, pendukung di luar ini nih yang biasa rame nih. Nah, ini ya kita akan coba kondisikan lah, berkomunikasi dengan pasangan calon. Oke. Tadi sebelumnya sempat disebutkan juga bahwa 3 kali akan menggelar debat debat Pilkada Jakarta ini. Ya, kenapa harus 3 kali memaksimalkan untuk di debat Pilkada ini, Pak? Ya, karena kan di aturannya kan memang dimaksimalkan maksimal 3 kali ini. Jadi kalau sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, tentu saja DKI kan cukup lah ya untuk bicara anggaran, dan kami sudah menganggarkan juga dan di ACC dengan pemerintah daerah. Ya, insya Allah kami akan melaksanakan 3 kali debat tersebut. Yang pertama itu tanggal 26, nanti kami juga akan melaksanakan 2 minggu setelahnya, terus 1 minggu sebelum kampanye selesai. Ya. Oke, lalu kalau misalnya kita lihat juga begitu ya, formasi atau format debat kali ini akan menghadirkan 2 maksud saya pasangan begitu ya, gubernur dan juga wakil gubernur, tidak hanya satu-satu begitu. Betul. Ya. Ini kenapa pilih yang seperti ini? Kenapa berbeda dengan kalau Pilpres kemarin kan ada wakil, ada presidennya gitu. Ya, semuanya kan kita mengikuti aturan yang main yang ada ya. Baik itu di Juknis itu sudah diatur bahwa ini adalah paket pasangan calon. Jadi gubernur dan wakil gubernur diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi ya
Nah, itu nanti kemarin kami sudah diskusi dengan tim perumus. Jadi nanti emang ada sesi-sesi tertentu emang yang dipersilakan wakil gubernurnya untuk menjawab. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini supaya nanti ada kesamaan visi, misi antara gubernur dan wakil gubernur yang ada, kayak gitu. Oke, sebenarnya untuk teknis pertanyaan tetap disampaikan atau tetap dilontarkan kepada wakil gubernur, hanya saja mereka dihadirkan dalam satu kesempatan yang sama, begitu. Betul, ya Pak ya? Gitu, Oke, nah ini yang mungkin ini juga menjadi perhatian mengenai tema debat perdana. Betul, gitu. tema perdana. Sudah ada finalisasi soal tema debat perdana ini, Pak? Ya, atau mungkin tepatnya apakah sudah ada bocoran gitu? Itu dia. Ya, kami tetap masih melakukan finalisasi ya. Tapi kemarin tim perumus juga sudah merumuskan kira-kira tema yang tepat untuk debat pertamanya apa. Secara garis besar kita akan mengeksplorasi mengenai sumber daya manusia di DKI Jakarta. Plus Jakarta sebagai kota global. Nah, ini yang mungkin nanti finalisasinya seperti apa, kami juga akan diskusi dengan para panelis, sehingga tema debat itu harus komprehensif dan memang tidak tidak nanti mepet-mepet ke visi-visi kandidat tertentu gitu loh. Nah, ini kan yang kadang-kadang visi-misi kandidat itu kan ada tuh, misalnya apa dan segala macam. Nah, ini kita coba ramu supaya nanti mudah-mudahan 1-2 hari ini finalisasi tema debatnya keluar dan para calon gubernur dan wakil gubernur siap lah untuk melakukan debat yang ada gitu. Ini KPU bekerja keras gitu ya, kan memang satu saja celah itu bisa jadi masalah gitu. Jadi ya. hati-hati, kita kan prinsip kampanye itu kan pertama menjaga kesamaan ya. Jadi kita tidak boleh menguntungkan salah satu kandidat. Nah, ini yang benar-benar kita ramu, dan tentu saja debat kandidat pertama ini juga bukan berarti nanti tidak ada celah ya. Jadi nanti karena kami evaluasi sampai debat ketiga, mudah-mudahan hasilnya di debat ketiga bisa lebih maksimal lah kayak gitu. Jadi insya Allah semoganya minim evaluasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan minim evaluasi. Amin. Kita akan tunggu nanti finalisasi tema debatnya. Tapi kalau tadi Pak Wahyu bilang soal akan membahas soal SDM salah satunya gitu ya. Kenapa Pak ini jadi pembahasan pertama di debat perdana di Pilgub Jakarta? Ya, itu kan rumusan dari tim perumus sebenarnya. Kira-kira tema apa yang di awal yang kira-kira bisa melihat potensi para pasangan calon ini. Dan kita juga tahu kan para pasangan calon kan sudah melakukan kampanye kan, dan lebih kepada sebenarnya serap aspirasi. Nah, dengan serap aspirasi itu mungkin tentang sumber daya manusia itu memang perlu banyak dieksplorasi. Nah, kami menentukan tema dan segala macamnya itu juga bukan kami sendiri. Kami juga melibatkan tim perumus, ada tim perumus yang bekerja, dan kami juga berdiskusi dengan para tim pasangan calon tentang formatnya, bagaimana mereka bisa mengeksplorasi. Misalnya gini, ada tim pasangan calon ingin mereka ditampilkan visi misinya dan segala macamnya, itu kita akomodir. Nah, karena prinsipnya debat kampanye ini adalah bagian dari fasilitasi salah satu metode kampanye yang kami fasilitasi oleh KPU kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan ngomongin debat soal tema, nah kira-kira siapa panelisnya? Iya, panelisnya masih rahasia. Tapi katanya melibatkan pihak kampus. Banyak kami kemungkinan panelisnya itu akan berjumlah ganjil ya. Itu rekomendasi tim perumus. Dan itu karena komponennya cukup banyak, kami akan melibatkan para akademisi dari pihak kampus, terus pengamat pertata kotaan, terus ada lagi tokoh kebudayaan Betawi. Karena ini harus clear nih, karena Jakarta kota global itu bukan hanya berarti Jakarta modern, tapi Jakarta tetap kembali kepada inti-inti kebudayaan lokalnya. Dan yang paling penting juga kami akan melibatkan Gen Z. Jadi tunggu aja kira-kira Gen Z-nya siapa gitu kan. Yang pasti kami juga ya karena Jakarta ini mungkin jadi sorotan ya, kami semaksimal mungkin lah. Mudah-mudahan bisa menarik kemasannya gitu. Iyalah, kita harapkan juga panelis-panelis yang telah disiapkan juga ini memiliki kemampuan yang memang mumpuni gitu ya untuk memberikan pertanyaan yang jawabannya ini dinanti-nanti oleh masyarakat Jakarta gitu dalam debat. Karena kan itu yang kita tunggu ya Pak ya dalam debat. Oke, kalau misalnya tadi sudah melibatkan akademisi gitu ya. Kalau kita lihat juga gitu ya Pak, beberapa pasangan calon ini kan di Pilgub Jakarta mereka sudah memiliki pengalaman sebelum-sebelumnya pernah hadir dalam debat gitu ya, melaksanakan debat di pemilihan kepala daerah sebelumnya. Tapi ada nggak sih Pak mungkin persiapan khusus yang harus dilaksanakan atau harus disiapkan oleh para pasangan calon ini buat nanti? Ya, koordinasi kami terakhir dengan tim penghubung pasangan calon, memang setiap pasangan calon pasti akan menguasai isu yang ada. Nah, di dalam PKPU kami itu juga sudah digarisbawahi ya, bahwa visi, misi, dan program kerja kandidat harus berpegangan pada rencana jangka panjang
daerah gitu loh. Jadi RPJPD itu. Nah, kami juga kemarin sebelum masuk masa debat ini, kami sudah membriefing pasangan calon dengan Bapeda Provinsi DKI Jakarta supaya mereka tahu RPJPD Provinsi DKI Jakarta sebatas apa, seperti apa. Nah, dengan mereka tahu RPJPD ini, otomatis mereka sudah paham betul merumuskan dalam visi dan misi. Jadi mudah-mudahan ketika debat itu apa yang mereka serap sekarang waktu masa kampanye atau dengan background pengetahuan mereka baik yang incumbent, yang belum pernah menjabat dan segala macam, mereka sudah paham betul apa yang akan mereka jawab ya. Mudah-mudahan menarik gitu kan. Karena memang debat ini bisa jadi salah satu yang bisa menentukan pasangan calon terpilih atau tidak. Walaupun memang presentasinya bukan penentu, tapi salah satu bagaimana pasangan calon itu bisa tahu isu kekinian gitu kan, tahu isu Jakarta, jangan sampai juga nanti pasangan calon itu nggak ngerti isu Jakarta kan. Nah, ya itu mudah-mudahan nggak terjadi lah di debat ini lah. Oke. Soal teknis, karena kalau kita lihat di Pilpres kemarin banyak singkatan-singkatan atau istilah-istilah asing yang digunakan, yang dilemparkan pada salah satu calon. Apakah ada aturan khusus mengenai ini nanti di kemarin rekomendasi tim perumus memang kita nggak masuk kepada detail itu ya. Kita lebih pada mengeksplorasi. Tapi memang ada sesi nanti antara pasangan calon untuk saling menjawab, saling bertanya dan menjawab. Nah, ini juga kita coba sudah arahkan kepada tim pasangan calon. Kami nggak ngomong singkatan atau apapun. Kita bilang bahwa kalau bisa pertanyaannya emang lebih kepada substansi dan gagasan-gagasan yang bisa dieksplorasi mengenai kejakartaannya. Ya, apapun itu nanti kita lihat dinamikanya, kan pasti kan kita evaluasi. Kalau nggak salah di sesi 4 atau 5 itu mereka diperkenankan untuk saling bertanya satu sama lain gitu loh. Tapi sepertinya akan berat ya, karena kalau kita lihat pembahasan RPJPD di DPRD Provinsi DKI Jakarta periode kemarin juga alot begitu ya pembahasannya. Jadi ini kan juga ini disegerakan juga kan supaya nanti debat kandidat ini ada pegangannya kayak gitu. Nah, tapi dari segala macam yang kita bahas, goals-nya untuk dari debat ini itu apa sih, Pak? Ya, debatnya tentu saja masyarakat bisa paham visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Terus masyarakat bisa melihat kemampuan pasangan calon untuk bisa menerjemahkan visi dan misi yang ada. Jadi kami tidak mau juga debat itu tidak mencerminkan pendidikan politik ya, karena salah satu prinsip kampanye itu adalah visi misi, menyampaikan visi misi dan program yang memang bagian dari pendidikan politik masyarakat. Nah, kami juga berharap para pasangan calon ini bahwa debat itu bagian dari pendidikan politik masyarakat, tidak ada saling mencela, menghina dan segala macamnya, lebih kepada fokus pada program-program yang ada gitu. Jadi kan karena biasanya kan gitu ya, saling sindir, saling apa, tapi meskipun halus, mudah-mudahan ini tidak terjadi di debat Pilgub Jakarta gitu ya. Kalau tadi soal goals biar masyarakat tahu, tapi sosialisasinya sudah sejauh apa agar masyarakat ini juga nanti menyaksikan debat, begitu juga goals dari tadi yang Pak Wahyu sampaikan ini bisa tercapai. Ya, kami juga sudah banyak media yang sudah berkomunikasi pada kami. Ketua, tanggal debatnya seperti apa, tanggal apa, dan kami sudah menyampaikan tanggal 6 fix gitu. Jamnya berapa? Jam 19.00. Lokasinya di mana? Kami sudah sampaikan lokasinya di Kemayoran J-Expo. Jadi mudah-mudahan, dan kami juga akan melakukan live streaming dan melibatkan media-media, grouping-grouping media itu. Mudah-mudahan grouping-grouping media ini juga bisa, biasanya kan ada pradebat yang ya mereka bahasnya juga yang substansi ya, mengenai program kerja, bukan masalah siapa calonnya dan segala macamnya gitu. Ya mudah-mudahan masyarakat tahu dan menjadi apa ya, rating ya, rating yang bagus ya bagi TV ya, karena kan buat kita ya, karena memang alokasi pembiayaan juga nggak terlalu banyak. Yang diharapkan teman media kan biasanya dengan penayangan debat ini mereka ratingnya bisa naik dan penayangan juga bagus lah kayak gitu. Jadi serunya ini bukan seru karena saling cela, saling cemooh, tapi serunya adalah mereka beradu gagasan agar gimana nantinya masyarakat yang memilih begitu, masyarakat Jakarta khususnya. Dan bisa jadi debat tanggal 6 ini debat perdana se-Indonesia jadi kalau nggak salah ini ya. Oh ya, karena ini ya. Iya, karena provinsi-provinsi lain kayaknya mengadakan tuh di atas tanggal 6 ya. Jadi bisa jadi memang jadi sorotan utama gitu ya. Kita deg-degan juga Mbak sebenarnya. Bebannya tambah banyak gitu. Gimana yang pertama? Karena waktu grouping media kemarin, itu teman-teman TV juga nggak ada yang mau nayangin di pertama itu. Nggak ada yang mau main pertama. Jadi kita punya 3 grup, kita sudah bagi. Ini nggak ada yang mau main pertama nih. Mereka pada mau main di akhir semua. Akhirnya kita putuskan, ya kita undi ya. Akhirnya dapat juga grup, kemarin tuh grup MNC kalau nggak salah yang untuk yang pertama ini gitu. Ya boleh, semoga pelaksanaannya nanti lancar gitu ya. Mudah-mudahan. Yang pertama. Didoain aja Mbak. Tadi debat pertama
Udah ada bocoran belum nih Pak soal debat tema debat kedua dan debat ketiga nanti? Debat kedua dan ketiga secara garis besar kita sudah punya konsep. Tapi kan untuk menspesifikasikan tema, judul dan segala macam kita perlu nanti diskusikan kembali ya, setelah evaluasi. Yang pasti di RPJPD itu ada kayak misalnya masalah lingkungan, masalah transportasi. Terus masalah jaminan kesejahteraan masyarakat dan sosial. Nah itu beberapa kira-kira clue ya yang mungkin akan diladakan pada debat selanjutnya gitu kan. Kami juga kemarin banyak menerima dari komponen masyarakat ya, misalnya LSM lingkungan hidup, terus masyarakat lain yang memang concern terhadap debat ini. Makanya isu-isu itu juga kami nanti akan kelola dengan para panelis supaya bisa memunculkan pertanyaan yang jawabannya konkret gitu loh. Jadi jangan jawabannya yang masyarakat masih mengambang lagi, dan itu bisa jadi preferensi masyarakat untuk bisa mereka memilih pasangan calon tersebut gitu. Oke, berarti nanti biar dibahas begitu ya oleh perumus bagaimana tema-tema yang memang dapat menyasar dan menjawab semua permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Nah, kabarnya ini katanya KPU dan DPR sepakat ya Pak untuk pelaksanaan pilkada kali ini untuk menggunakan Sirekap gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu Pak soal Sirekap ini, apakah nanti Sirekap ini akan bermasalah lagi seperti sebelumnya? Kita akan tunggu jawabannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sebentar lagi kota Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, namun daya tariknya masih sangat besar. Namun di balik gemerlap kota Jakarta, sejumlah masalah terus mengintai. Jakarta sebagai pusat ekonomi menarik banyak tenaga kerja, akibatnya kemacetan pun tak terhindarkan. Setiap harinya warga Jakarta harus berjuang menebus kemacetan untuk beraktivitas. Angkutan umum yang ada pun belum bisa atasi kemacetan. Selain macet, banjir juga masih sering terjadi di sejumlah titik di kota Jakarta. Pemerintah kota Jakarta pun sebenarnya telah mencoba berbagai cara untuk atasi banjir, namun hingga kini masih belum efektif. Selain kedua masalah tadi, kota Jakarta masih menyimpan masalah lain bagi warganya. Para calon yang berlaga pun diharapkan benar-benar bisa memberikan perubahan bagi kota Jakarta, bukan hanya janji belaka namun juga realisasinya untuk warga. Dalam rapat dengar pendapat yang diadakan Komisi 2 DPR bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri, semua pihak menyepakati rancangan peraturan KPU yang mencakup pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. KPU menegaskan Sirekap yang akan digunakan telah disempurnakan dan akan melengkapi penggunaan dua Sirekap sebelumnya, yakni Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Dengan penyempurnaan Sirekap ini, publik bisa terlibat dalam mengawasi proses pemungutan suara di Pilkada secara maksimal. Sirekap adalah alat bantu berteknologi khusus untuk menghitung dan rekapitulasi pemungutan suara. Sebelumnya, pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu, aplikasi Sirekap KPU ini sempat menuai drama. KPU pernah memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap terhadap formulir C1 hasil TPS. Dengan penyempurnaan Sirekap ini, KPU meyakini situasi yang pernah terjadi sebelumnya tidak akan terulang pada pilkada mendatang. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyudinata. Pak Wahyu, tadi kita sudah membahas gitu ya di segmen sebelumnya mengenai soal debat perdana, dan sekarang kita akan bergeser sedikit mengenai nanti pas pembahasan soal pelaksanaan di hari pencoblosan ini yang kabarnya katanya KPU dan DPR ini sepakat untuk menggunakan Sirekap lagi gitu. Iya. Apakah nanti Sirekap ini sudah dilakukan penyempurnaan atau perbaikan untuk pilkada ini?
Pak Wahyu? Ya, yang pasti kan memang sistem apapun tidak ada yang sempurna 100%. Dia pasti akan ada perbaikan, ada evaluasi dan segala macamnya ya. Nah, penggunaan Sirekap ini sebenarnya secara realnya itu sangat bermanfaat bagi kami, terutama di DKI Jakarta ya. Pertama itu menghemat waktu pelaksanaan rekap, dan kedua sebagai kontrol ya, kontrol hasil pemilu yang ada pada tempat pemungutan suara. Karena tugas utama kami ini kan menjaga kemurnian suara di TPS. Jadi dengan adanya Sirekap itu, masyarakat bisa lihat apakah benar yang dia coblos itu sama dengan hasil yang dikeluarkan atau ditekan oleh kabupaten kota sampai provinsi bahkan di nasional gitu kan. Nah, kalaupun ada kekurangannya, saya rasa itu sudah menjadi catatan ya sama teman-teman pimpinan-pimpinan kami di KPU Republik Indonesia, dan itu pasti akan ada perbaikan. Dan yang pasti Sirekap ini sangat kami tunggu edisi perbaikannya. Yang sekarang juga lagi diadakan rakor nih, rakor Sirekap oleh divisi teknis, yang mudah-mudahan hasil Sirekap ini bisa ada penyempurnaan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan seperti misalnya pada pemilu legislatif dan presiden yang lalu gitu. Oke, itu artinya tadi kalau Pak Wahyu menyampaikan bahwa nanti kami masyarakat pemilih bisa melihat atau mencocokkan data begitu. Itu artinya nanti Sirekap bisa diakses oleh para pemilih atau masyarakat atau tidak hanya oleh KPU saja. Iya, Sirekap ini kan sistem di kami sebenarnya. Tapi kami mempublikasikan Sirekap itu melalui informasi pemilu. Jadi masyarakat bisa lihat misalnya Mbak Mbak Zila itu di TPS berapa? Ya udah, tinggal cek aja di TPS itu kira-kira benar nggak hasilnya dengan yang tadi sudah dibacakan oleh petugas pada waktu proses penghitungan. Nah, ini yang sebenarnya sangat berguna itu Sirekap itu seperti itu ya. Apalagi ketika hasilnya itu dibawa rekap kecamatan, itu kami nggak perlu input lagi. Kalau zaman dulu kan, kita satu persatu kita input hasilnya, bisa jadi waktu input itu ngantuk, yang harusnya diinput di nomor 2, keinput di nomor 3 gitu kan. Nah, sekarang ini enggak, semua hasil sudah ada, dan kami hanya melakukan konfirmasi bersama hasil pemilu, foto C hasil dan jumlah-jumlah yang ada. Ya mudah-mudahan sih versi terakhir ini lebih bagus ya daripada versi-versi yang kemarin itu. Berarti ini artinya ini penyempurnaan dari dua versi yang sebelumnya begitu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau disebut penyempurnaan harusnya bisa lebih sempurna dan bisa lebih maksimal nanti bekerjanya ya Pak ya? Mudah-mudahan. Kami karena percaya betul pimpinan kami pasti akan ada proses evaluasi ya terhadap proses-proses Sirekap yang ada itu. Amin. Berarti nanti akan ada akan 3 berarti ya jenis Sirekapnya Pak ya? Sirekap yang kami gunakan tuh ada 2 jenis. Pertama Sirekap mobile, kedua Sirekap web. Nah, hasil Sirekap mobile dan Sirekap web itu dipublikasikan lagi ke dalam info pemilu. Nah, info pemilu ini yang bisa nanti diakses masyarakat untuk bisa melihat hasil dari TPS yang mereka datang pada hari pemungutan suara. Nah, Sirekap mobile yang kemarin terjadi itu adalah memang ada kesalahan pembacaan di Sirekap mobile. Sirekap mobile itu ketika dia baca, misalnya di foto, itu kan hasilnya keluar berupa angka-angka kan. Nah, kemarin itu kan pimpinan kami juga sudah menyampaikan ada beberapa kesalahan pembacaan, misalnya X dibaca 8. Jadi kan kalau kita penulisan 3 digit itu kan XX2 misalnya, atau jangan 2 deh, tadi calon kandidat. XX10 misalnya gitu kan. X10 dibacanya jadi 810. Atau ada yang XXX nggak dapat hasil sama sekali, dibacanya 888. Nah, ini mudah-mudahan sudah dilakukan perbaikan oleh para pengembang ya. Tentu saja kan kami ini kan bukan membuat program, tapi kami punya kebijakan, dan pengembang itu yang mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada itu. Gitu. Jadi semoga nanti dengan penyempurnaan ini bisa menangkap ya, jangan X dibaca 8 lagi gitu tapi ya Pak. Tapi teorinya ya, kalau kemarin kan yang bermasalah itu kan di legislatif. Kenapa legislatif itu bermasalah? Karena komponennya banyak. Kayak di DKI Jakarta itu ada satu dapil itu 12 calon. 12 calon kali 18 partai politik. Dan itu bisa lebih dari 20 lembar. Jadi kadang-kadang ada yang kelewatan halamannya. Nah, kalau sekarang variabelnya sangat dikit ya, sangat dikit karena cuma 3 halaman. Pertama adalah administrasi kepemiluan, kedua hasil pemilunya, ketiga penjumlahannya. Nah, mudah-mudahan dengan hasil itu
kesalahannya itu sangat minim. Karena Sirekap ini kan sebenarnya dipakai itu karena waktu 2020 dianggap berhasil. 2020 kan pilkada. Nah, memang uji coba sebenarnya itu kemarin di 2024 ya. Nah, itu memang agak kredit, tapi secara garis besar kalau di DKI Jakarta aman lah. Aman lah ya. Oke, semoga nanti yang pas pelaksanaan nanti November nanti aman gitu ya Pak ya. Insya Allah. Tapi ini juga untuk menunjukkan transparansi nggak sih Pak Sirekap ini? Karena kan yang kita benar-benar ya fokusnya kan tidak ada kecurangan. Sebenarnya lebih mudah buat penyelenggara, tapi dari sisi masyarakatnya kan bagaimana nanti hasilnya bisa sesuai dengan apa yang di lapangan. Jadi salah satu manfaat Sirekap itu, gunaan Sirekap itu sebagai alat kontrol ya, alat kontrol. Jadi sebenarnya setiap sistem pemilu itu kami juga di KPU itu sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Dulu itu namanya situng. Situng itu sistem penghitungan. Nah, bedanya situng sama Sirekap, situng itu di-scan. Jadi hasil salinan dibawa, di-scan, baru masyarakat bisa lihat. Nah, kalau sekarang proses scan ini di-cut ya, menjadi proses foto ya, tampilan foto, dan ini mempercepat prosesnya. Ya mudah-mudahan sih bisa lebih baik ya daripada pemilu legislatif yang kemarin gitu loh. Amin. Tapi selain soal Sirekap ini tentunya anggota PPS dan panitia pemungutan suara juga tetap ada gitu ya untuk menghindari amit-amit kejadian di Pilpres kemarin, kelelahan, capean. Apakah ada antisipasi tertentu yang dilakukan? Sekarang pun kan sedang lagi proses tahapan ini ya, rekrutmen KPPS. Ya memang beban kerja sekarang ini sebenarnya lebih rendah daripada beban kerja yang kemarin. Kalau kemarin itu belum tentu mereka jam 12 malam selesai. Kalau sekarang kami sudah di KPU RI ya, kemarin saya juga sudah ikut 2 kali simulasi. Pertama di Depok, kedua di Maros, Sulawesi Selatan, itu prosesnya maghrib itu sudah selesai. Jadi mudah-mudahan unsur kelelahan itu tidak ada, sehingga hasilnya juga bisa kelihatan 1 atau 2 hari setelahnya gitu loh. Ini dengan Sirekap yang sudah diperbarui nih ya Pak ya? Iya, Sirekap yang sudah diperbaiki gitu loh. Oke. Jadi nanti kita berharap semoga Sirekap yang sudah telah diperbarui, disempurnakan lagi gitu ya, akan berjalan dengan sebagaimana fungsinya, memberikan transparansi dan juga mempermudahkan bagi penyelenggara sendiri. Oke, kita akan melihat, tapi nanti kita juga akan tanya begitu ya ke Pak Wahyu mengenai soal pengendalian di tahapan penyelenggaraan pilkada sejauh ini. Jadi dapat dipastikan begitu ya penyelenggaraan pilkada ini seperti apa gitu. Tapi tunggu, jangan dijawab dulu. Tunggu dulu, jangan dijawab karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di One on One. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul Pramono Anung Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pungrekun Kunwardana 5,6%. Dan ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pramdul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional, yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking, elektabilitas RK Suswono turun 3,5%. Namun pasangan Pramdul justru naik 8,1%. Yang berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh, bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Wah, jadi ini ruang kerja Pak Wahyu. Iya, Oke.
inilah Bapak menghabiskan lebih banyak waktu di sini gitu ya Pak untuk dalam pilkada ini ya. Sebenarnya kalau pilkada di sini sebentar aja biasanya, lebih banyak di lapangan. Kita punya kewajiban untuk lakukan monitoring di lapangan gitu. Kantor hanya tantangan surat, habis itu kita cek lapangan sudah siap atau belum prosesnya di bawah itu gitu. Oke, soal monitoring pas banget nih monitoring. Sejauh ini hasil dari monitoring Pak Wahyu terhadap penyelenggaraan tahapan kampanye Pilkada Jakarta seperti apa Pak? Udah berjalan baikkah atau seperti apa kekurangan evaluasinya? Ya, kami biasa melakukan monitoring kan per tahapan kan. Kayak kemarin sekarang sedang melakukan rekrutmen KPPS. Nah, rekrutmen KPPS ini kami cek apakah ketersediaan KPPS cukup di bawah atau tidak. Nah, kemarin juga logistik sudah masuk. Jadi kami juga sering datang ke gudang-gudang. Jadi memang murni kantor ini hanya pagi, biasanya siang saya sudah masuk ke misalnya monitoring ke Jakarta Pusat, Selatan, sampai bahkan ke Pulau Seribu. Oh gitu. Nah kalau Pulau Seribu kan sambil kita jalan-jalan. Enak ya jadi Pak Wahyu ya, bisa kerja sambil jalan-jalan gitu. Jadi istilahnya karena harus nginep di Pulau Seribu itu, nggak mungkin kita balik hari, pergi pagi, pulangnya besok sore biasanya gitu. Enak ya sambil jalannya sambil snorkeling ya Pak ya. Enggak juga sih. Tapi tetap tugas ya Pak. Tugas ya. Tapi kalau misalnya tadi dibilang soal kesiapan soal KPPS juga gitu ya. Kalau kemarin di Pilpres kan para anggota PPS ini kan diiming-imingi dengan gaji yang lumayan gitu ya. Kalau di Jakarta gimana nih Pak? Apakah ada seperti itu juga atau biasa aja? Sebenarnya honor atau apapun ya yang diberikan oleh kami itu sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kami tidak bisa melanggar Peraturan Menteri Keuangan yang ada. Nah, honor untuk KPPS memang berkurang dari pemilu legislatif dan presiden yang lalu. Kalau yang lalu itu karena beban kerjanya kan cukup besar. Kalau sekarang beban kerjanya agak lebih menurun, otomatis berkurang untuk honor PPK dan PPS tersebut. Gitu. Tapi kalau dari segi minat gimana Pak? Minat, alhamdulillah ya. Kemarin kan sempat viral tuh waktu 2024 itu. Kayaknya jadi KPPS itu sebagai abdi negara apa gitu. Langsung kan. jadi calon mantu idaman gitu ya. Nah ini mudah-mudahan, saya nggak tahu ya. Kemarin kami kan konsolidasi daerah kan. Semua PPKPS kami kumpulkan. Dan salah satunya kemarin tuh ada diisi oleh stand up komedi. Jadi stand up komedinya itu langsung dia bilang, saya ini KPPS. Gitu. Dambaan ibu-ibu dan segala macam lah kayak gitu ya. Mudah-mudahan itu kan memang dinamika Gen Z di masyarakat ya. Makanya Gen Z ini juga bagian dari konsentrasi kami bagaimana mereka bisa aktif ya, bukan hanya sebagai pemilih tapi memang orang-orang yang memang mengamati semua proses tahapan yang ada gitu. Ngomongin soal Gen Z, mereka kan sekarang kalau kita lihat mereka lebih kritis dan lebih melek gitu ya. Sejauh ini yang Bapak lihat bagaimana tanggapan mereka soal Pilgub Jakarta ini? Apakah mereka sudah mulai aktif begitu? Ya sebenarnya kan keaktifan Gen Z itu bisa dilihat di medsos ya. Dan di medsos inilah yang memang kita monitoring, sebenarnya banyak mereka aktif ya untuk mengomentari misalnya ketika ada calon yang melakukan model kampanye yang menurut mereka tidak kurang pas, mereka akan merespon. Atau bisa juga dinamika buzzer misalnya kan, kita nggak tahu ini bagian Gen Z apa milenial apa kaum kolonial gitu kan, kolonial gitu kan. Nah ini juga ya mudah-mudahan Gen Z juga aktif ya, karena memang pemilih muda di DKI Jakarta kan lebih dari 50% ya. Baik itu Gen Z dan milenial yaitu lebih dari 50%, dan dinamika mereka tentu saja banyak disorot ya oleh media-media yang mudah-mudahan mereka bisa menggunakan hak pilih secara benar itu. Apakah bisa dipastikan bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan kali ini tinggi? Insya Allah, ya, karena kan mereka kan punya keyakinan bahwa ketika mereka berpartisipasi, mereka punya hak lebih untuk melakukan kontrol, ya. Biasanya kan gini, lu demo-demo aja, emang lo nyoblos kan kayak gitu kan? Nah itu biasa ada demo-demo kayak itu kan, makanya biasanya kalau orang nyoblos dia akan tanggung jawab, kalau ada kesalahan mereka akan melakukan koreksi lah kayak gitu. Dan satu lagi Pak, mungkin ini menanggapi tadi, emang lo nyoblos, ada lagi Pak anggapannya gitu, nggak peduli siapa pemimpinnya, hidup gue bakal gini-gini aja. Ternyata salah, ternyata itu akan berdampak kepada nanti bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan oleh si pemimpin tersebut. Itu dia makanya kenapa Gen Z harus menggunakan hak pilihnya dan nggak boleh golput ya Pak ya. Oke, terus kalau misalnya, nah ini kan tadi soal Gen Z gitu ya. Kalau soal ke semua warga Jakarta, apakah sosialisasinya juga sudah sempurna, sudah menyeluruh? Kami juga sudah menginstruksikan ya kepada jajaran kami di bawah untuk melakukan variasi-variasi sosialisasi. Yang tentu saja target kami adalah tempat-tempat keramaiannya. Kami sudah melakukan sosialisasi misalnya di sekolah-sekolah,
di pasar-pasar, di terminal-terminal, bahkan di komunitas nongkrong-nongkrong Gen Z pun kami juga akan ada sosialisasi model dialog dan segala macamnya. Nah, tentu saja ini bagian dari ikhtiar kami ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang masif ini mereka sadar, mereka punya hak ya. Jadi hak itu harus mereka pergunakan supaya nanti ketika ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mereka akan menggunakan hak itu melakukan proses koreksi tersebut gitu loh. Ya, berarti dengan gaya jemput bola, dengan gaya pendekatan yang berbeda, ini diharapkan angka-angka partisipasinya meningkat. Bagaimana nanti goal yang tercapai juga dalam pemilu atau pilkada Jakarta ini juga akan tercapai begitu ya Pak ya. Oke, nah soal pemilih daftar pemilih tambahan ini juga menjadi salah satu poin gitu ya, penting dalam pilkada kali ini. Seperti apa Pak? Ya, pertama kami sudah menetapkan DPT. DPT itu prasyarat orang yang nanti bisa pindah milih. Nah, pemilih tambahan ini kan konsepnya ada orang yang pindah milih. Nah, makanya kami juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Jakarta yang memang pada hari H bertugas. Kayak misalnya Mbak Zila bertugas di mana gitu. Boleh menggunakan hak pilihnya dengan pindah milih. Nah, syaratnya harus terdaftar di DPT. Nah, yang jadi masalah kan sekarang ini karena mobilitas di Jakarta itu tinggi, banyak orang nggak terdaftar di DPT. Maksudnya ada orang yang tidak terdaftar di DPT. Nah, bagi mereka yang tidak terdaftar di DPT, syaratnya cuma satu. Harus orang situ, berKTP situ, dan nyoblos di situ. Makanya ini perlu kami sosialisasikan. Kalau nggak terdaftar, ya harus mereka nyoblos sesuai alamat KTP-nya. Tapi kalau mereka terdaftar, mereka boleh pindah milih dimanapun asal di DKI Jakarta. Kan nggak mungkin milih Jawa Barat kan? Ya, karena pilkada di Jakarta gitu. Gubernurnya beda, mohon maaf ya Pak ya. Iya, tapi mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah ada begitu ya dari beberapa waktu yang lalu-lalu soal pemilih tambahan atau perbedaan ini. Mereka ini bukan malas ya, berpikir bahwa susah ribet gitu. Ini udah deh, akhirnya mereka golput. Nah, itu gimana? Apakah mungkin kali ini KPU akan memudahkan mekanisme tersebut agar nantinya ya udah mereka jadinya akan mempermudah untuk mereka untuk memilih? Ya, sekarang kan karena sistemnya sudah terkoneksi ya, bahkan untuk ngecek kita terdaftar atau tidaknya itu kita hanya tinggal modal handphone. Kalau dulu kita ketemu Pak RT, Pak RT saya udah terdaftar belum gitu kan, atau ke Pak RW atau ke kelurahan. Kalau sekarang tinggal di handphone. Nah, proses pendataan pemilih ini tentu saja walaupun dipermudah, tetap harus kami mengkonfirmasi orangnya betul yang pindah. Kan tiba-tiba ada orang misalnya bawa KTP Mbak Zila misalnya gitu kan, ini saya mau nyoblos, atau Mbak Zilanya nggak nyoblos gitu kan. Makanya untuk kehadiran mereka untuk pindah milih itu juga kami harapkan. Ya nggak begitu repot sih, tapi untuk memastikan memang orang yang pas, yang tepat untuk pindah milih tersebut gitu loh. Ya, jadi nanti akan dibuat lebih mudah dan sebenarnya akan lebih canggih gitu ya, agar mekanismenya nanti bagaimana teknisnya akan memudahkan agar tidak ada golput, itu yang dihindari gitu. Betul, ya Pak ya. Memudahkan pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya lah, dengan mereka sudah tahu mereka terdaftar di mana. Kalau mau nyoblos juga sudah dikasih tahu misalnya H-min berapa mereka harus daftar, TPS-nya di mana dan segala macamnya gitu loh. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal pencoblosan yang mendekati, di mana saat ini tahapannya masih kampanye ya Pak ya? Sekarang sedang kampanye, rekrutmen juga, KPPS sedang logistik juga turun. Jadi satu momen ini 3 tahapan berjalan bersamaan, makanya mohon doanya kita sehat selalu. Amin, amin. Tapi logistik aman semua Pak? Ada yang cacat atau seperti apa, keterlambatan, apa segala macam? Logistik sekarang masih tahap awal ya. Tahap pertama itu surat suara, saya ulangi, kotak suara, bilik, tinta, dan alat ini ya, pengait ya, segel dan segala macamnya. Nanti tahap kedua baru surat suara. Dan sejauh ini alhamdulillah kotak suara dan bilik suara itu sesuai dengan yang kami pesan. Dan itu masih aman di gudang-gudang kami tingkat kota gitu. Ada masalah juga Pak, kita berkaca pada Pilpres kemarin begitu ya, banyak surat suara yang sudah dicoblos meskipun tingkatannya tidak sebesar atau seluas Pilpres kemarin gitu ya, ini di Pilkada Jakarta, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu akan terjadi di Pilkada Jakarta. Seperti apa antisipasi dari KPU? Ya, sebenarnya kalau di DKI nggak ada surat suara yang sudah dicoblos. Belum ada karena belum semuanya kali ya Pak ya. Yang ada memang ada kerusakan di surat suara. Biasanya karena proses packing dan segala macamnya, mungkin ada titik, terusnya ada kayak cacat produksi, lobang dan segala macam. Karena ada lobang atau sudah tercoblos itu kan beda kan. Ada lobang itu memang karena cacat produksi, terus kalau kecoblos itu memang kelihatan memang ada coblosan. Nah, selama ini di DKI itu belum pernah ditemukan kasus-kasus seperti itu ya. Yang ditemukan memang cacat produksi, misalnya lipatannya dan segala macam. Nah, itu yang, atau ada bercak-bercak dari tinta dan segala macam. Nah, itu kami kategorikan surat suara yang rusak ya, dan itu ada prosedurnya nanti, ada berita acara dan segala macamnya gitu.
Ya berarti dikawal terus gitu ya, sampai nanti kejadian pas Pilpres keulang lagi di Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya. Amin, jangan sampai kejadian gitu ya Pak ya. Nah tapi bagaimana Bapak juga KPU sendiri untuk menjaga bagaimana suasana, karena kan semakin mendekati pastinya kampanye ini akan semakin masif dilakukan. Gitu ya. Mereka akan semakin berlomba-lomba untuk menarik lagi hati-hati masyarakat warga Jakarta. Bagaimana kontrol yang akan dilakukan dari KPU sendiri? Ya, kami selalu berbicara di publik itu bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan support dari semua komponen masyarakat, Forkomimda, LSM, Ormas, dan segala macamnya. Nah inilah yang kami pakai untuk selalu melakukan pendekatan dengan semua kelompok kepentingan. Nah dengan ada pendekatan itu dengan beberapa kelompok pemangku kepentingan dan segala macam, kami berharap mereka juga bisa support kami. Misalnya kami juga kemarin sempat mengumpulkan 6.000 RT RW se-DKI Jakarta. Ya untuk menyampaikan bahwa Jakarta perlu pilkada yang kondusif, kami perlu dibantu supaya memang proses pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan lancar. Nah itu yang kami sudah usahakan, melakukan pendekatan-pendekatan dengan tokoh masyarakat, ormas, organisasi kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan gitu. Jadi dari tingkatan yang paling bawah gitu ya, bagaimana nanti ke atasnya akan berjalan dengan lancar juga. Nah tadi kalau di awal disebutkan, pemirsa kalau masih ingat tadi begitu ya, mendengar jawaban Pak Wahyu soal debat perdana yang dilakukan tanggal 6 ini se-Indonesia di gelaran pilkada begitu ya. Deg-degan ke Pak, nanti akan berharap apakah nantinya ini akan jadi barometer untuk jadi pelaksanaan pilkada dan dicap sebagai debat terbaik yang diselenggarakan di Indonesia ini? Ya, yang namanya persiapan tentu ada kekhawatiran ya, karena bisa jadi kita mengharapkan kesempurnaan, tapi ada proses-proses yang mungkin nanti kendala di lapangan. Nah, kami berusaha keras agar proses debat besok itu memang menjadi sorotan ya, bukan jadi sorotan, menjadi indikator untuk semua debat ya, karena memang di DKI dan ini menjadi kalau nggak salah debat pertama ya, pilkada, mungkin selanjutnya ada provinsi-provinsi lain yang menyusul, dan kami memastikan mudah-mudahan dengan doa masyarakat Jakarta bisa berjalan dengan lancar debatnya gitu. Amin, amin. Juga tadi sosialisasi sudah dilakukan, begitu ya. Tadi pembekalan juga tadi sudah dilakukan, dan rekrutmen PPS juga masih berlangsung. Semoga nanti berjalan lancar gitu ya. Mungkin terakhir ada pesan atau imbauan begitu bagi warga Jakarta yang jangan sampai nih tanggal 23 November ya Pak ya? Itu 27 November nanti jangan sampai golput. Mungkin silakan Pak. Ya, pada prinsipnya kami di KPU DKI Jakarta mengajak ya semua komponen masyarakat sesuai dengan tagline lagu kami, suara kita masa depan Jakarta. Saya rasa itu doang yang bisa disampaikan. Mungkin boleh dinyanyiin dikit Pak lagunya. Nggak usah. Pak Wahyu ini malu-malu ya. Betul, kita berharap bahwa nanti penyelenggaraan pemilihan gubernur di DKI Jakarta berjalan aman, damai, lancar semuanya, debatnya, dan juga sampai debat ketiga gitu ya, pas pencoblosan dan sirekap juga tidak ada masalah sampai nanti final keputusan KPU, semoga semuanya lancar dan bagaimana siapapun nanti tentunya yang terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta diharapkan dapat membawa Jakarta agar lebih baik, lebih maju dan lebih membahagiakan warganya lagi. Terima kasih Pak Wahyu telah bergabung bersama saya di One on One. Kita sampai ketemu lagi Pak nanti di lain kesempatan. Tetap semangat Pak untuk mengawal pilkada ini ya. Itu dia tadi pemirsa perbincangan kami dengan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengenai persiapan soal Pilgub Jakarta. Dan saya Fazilah Kairunisa bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.